Jalur input-output. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya melalui sebuah informasi yang diterima dan dikirim. Adapun bahasan dalam kajian input-output manusia adalah sebagai berikut. A. Input manusia meliputi panca indera yaitu mata, lidah, telinga, dan kulit. B. Output manusia kontrol motor dan efektor, itu jari-jari, mata, kepala, anggota badan seperti tangan dan kaki, dan sistem vokal. Memori adalah bagian kedua dari model manusia sebagai sebuah sistem pengolah informasi. Secara umum, ada 3 jenis atau fungsi memori, yaitu 1. Tempat penyaringan atau sensor, 2. Tempat memproses ingatan atau memori jangka pendek, ketiga, memori jangka panjang. Perangkat piranti input-output. Perangkat input komputer terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handcam, webcam, graphic pad, barcode reader, microphone, fingerprint, card reader, CD-ROM, dan flash stick. Selanjutnya, perangkat output komputer terdiri dari monitor, printer, plotter, headphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Piranti input-output. Perangkat input dan output komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output, mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware dan software. Media penyimpanan. Nah, media penyimpanan sendiri itu memiliki pengertian ialah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk proses ulang pada perangkat komputer tersebut. Nah, untuk saat ini media penyimpanan komputer itu terbagi menjadi 3 ya. Ada media penyimpanan magnetic disk, media penyimpanan optical disk, dan media penyimpanan awan atau biasa kita sebut cloud storage. Oke, kita menuju ke yang pertama, yaitu penyimpanan magnetik. Ialah media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau disebut secondary storage, yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Nah, untuk setiap masing-masing media penyimpanan itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk magnetik di sini yaitu memiliki kelebihan kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte, dan kecepatan akses datanya pun tinggi. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu harga yang relatif mahal jika dibanding dengan media penyimpanan lainnya. Apa saja macam-macam media penyimpanan dari magnetic disk ini? Yang pertama itu ada disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang kedua ada optical disk. Ialah media penyimpanan yang data komputernya dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Sama seperti magnetic disk, optical disk juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya
ialah beratnya lebih ringan jika dibanding dengan beberapa penyedia penyimpanan magnetical disk. Kekurangannya yaitu kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores, maka resiko data tidak akan terbaca. Nah, untuk macam-macam dari penyimpanan optical atau optical disk, yang pertama itu ada CD, CD-ROM, WORM, CD-RW, DVD. Nah, untuk yang terakhir yaitu penyimpanan awan atau cloud storage, merupakan media penyimpanan yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat, karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Untuk kelebihannya sendiri yaitu tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Nah, untuk contohnya sendiri kita bisa mengenal namanya Google Drive. Kompresi data. Kompresi data adalah sebuah teknik pada ilmu komputer untuk mengecilkan ukuran data. Banyak orang juga menyebut hal ini dengan memampatkan data. Jadi, data yang ada dimampatkan menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya dengan tujuan menghemat ruang penyimpanan. Apabila kompresi data dilakukan, otomatis Anda hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Selain dinilai lebih efisien, kompresi data juga mempercepat waktu pertukaran data. Di sini, kompresi data terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu lossless data compression. Lossless data compression adalah teknik kompresi data di mana data kompresi dapat didekompres kembali. Selain itu, hasil kompresi data yang dihasilkan sama persis seperti data asli sebelum dilakukan kompresi. Contoh dari lossless data compression adalah zip, rar, dan 7zip. Pemakaian lossless data compression biasanya untuk akurasi data yang sangat penting seperti data teks, data program, dan image. Yang kedua yaitu lossy data compression. Lossy data compression adalah teknik memampatkan data yang hasilnya tidak sama dengan data aslinya, namun tidak menjadikannya masalah. Teknik lossy data compression ini contohnya adalah MP3, streaming media, JPEG, MPEG, dan WMA. Penggunaan teknik lossy data compression data ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan lossless data compression. Alasannya yaitu teknik lossy data compression hanya membuang bagian-bagian data yang kurang penting. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan masih bisa digunakan meskipun beberapa bagian dari data aslinya ada yang dihilangkan. I should fuck her in the Benz.